yaitu tentang konsep dasar pengetahuan dan kriteria kebenaran. Konsep dasar kebenaran. Manusia selalu berusaha menemukan kebenaran dengan beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran tersebut. Antara lain dengan menggunakan korespondensi, koherensi, pragmatis, religius, dan sintesis. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip yang lewat penalaran rasional, sehingga kejadian yang berlaku di alam itu dianggap dapat dimengerti dan benar hukumnya sesuai dengan teori yang dipakai. Pengetahuan ialah segala hal yang manusia ketahui tentang sesuatu objek sementara atau objek yang dapat diketahui oleh manusia. Menurut epistemologi Islam, mencakup objek-objek fisik, indrawi, dan objek-objek non-fisik. Dengan itu, hubungan pengetahuan dengan objek sangatlah erat, yaitu tidak akan ada pengetahuan tentang sesuatu objek atau fisik atau non-fisik bila objek itu sendiri tidak ada. Ketika kita bertanya dari mana objek yang kita ketahui itu berasal, maka kita sebenarnya berbicara tentang sumber pengetahuan. Dalam kajian ini, sumber pengetahuan dikaitkan dengan akal dan wahyu. Bagaimana posisi akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu-ilmu dibedakan dari pengetahuan. Karena ilmu adalah disiplin ilmu pengetahuan yang relatif lebih teratur dan terorganisasikan. Sedangkan pengertian pengetahuan indrawi adalah struktur terendah dalam struktur tersebut. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi adalah pengetahuan rasional dan intuitif. Tinggal yang rendah menangkap kebenaran secara tidak lengkap, tidak terstruktur, dan pada umumnya, khususnya pada pengetahuan indrawi dan naluri. Oleh sebab itu, pengetahuan ini lengkapi dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, hakikat pengetahuan. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang pengetahuan yang berkaitan dengan apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapat tentang sesuatu objek. Dengan cara lain, menyusun gambaran dalam akal tentang fakta yang ada di luar akal. Persoalannya kemudian adalah apakah gambaran itu sesuai fakta atau tidak? Apakah gambaran itu benar? Atau apakah gambaran itu dekat pada kebenaran atau jauh dari kebenaran? Dari hal tersebut, ada dua teori untuk hakikat kebenaran itu. Teori yang pertama yaitu realisme, yaitu yang mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam nyata atau dari fakta atau hakikat. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. Ajaran realisme percaya bahwa dengan sesuatu atau lain cara, ada hal ini hanya terdapat di dalam dan tentang dirinya sendiri, serta kaitannya tidak terpengaruh oleh seseorang. Contohnya, fakta menunjukkan suatu meja tetap sebagaimana adanya kendati tidak ada orang di dalam ruangan itu yang menangkap. Jadi meja itu tidak tergantung kepada gagasan kita mengenainya, tetapi tergantung pada meja tersebut. Dan yang kedua, yaitu teori hakikat pengetahuan, yaitu idealisme. Yang dimana ajaran idealisme
menandaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seseorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai suatu yang mengetahui, yaitu dari orang yang membuat gambaran tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan menurut teori ini dan tidak menggambarkan kebenaran yang sebenarnya. Yang diberikan pengetahuan hanyalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui. Kalau pada realisme, mempertajam perbedaan antara mengetahui dan diketahui. Maka idealisme adalah sebaliknya. Bagaimana idealisme dunia dan bagian-bagiannya. Dunia merupakan satu kebulatan, bukan kesatuan mekanik, tetapi kebulatan organik. Sesungguhnya yang sedemikian rupa sehingga suatu bagian darinya dipandang sebagai kebulatan logis dengan makna sebagai inti yang terdalam. Yang selanjutnya, sumber pengetahuan. Kalau ada dua teori mengenai hakikat pengetahuan, maka ada tiga teori tentang jalan memperoleh pengetahuan atau sumber pengetahuan, yaitu yang pertama, empirisme, dan yang kedua, rasionalisme, dan yang ketiga, illuminationalisme atau intuitionalisme. Menurut empirisme, pengetahuan diperoleh dengan perantaraan panca indera. Panca indera mendapatkan kesan-kesan dari apa yang ada di alam nyata. Dan kesan-kesan itu berkumpul dalam diri manusia. Pengetahuan tersusun dari pengaturan kesan-kesan yang semacam itu. Seorang empirisme berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Ciri yang menonjol dan jawaban ini dapat dilihat bila diperhatikan pernyataan seperti bagaimana orang mengetahui jawaban ini dapat dilihat bila diperhatikan pernyataan seperti bagaimana orang mengetahui es dingin. Jawaban seorang empirisme akan berbunyi karena saya merasakan hal tersebut atau karena seorang ilmuwan telah merasakan seperti itu. Dalam pernyataan tersebut ada tiga unsur, yaitu mengetahui subjek yang diketahui dan yang diketahui objek. Dan cara dia mengetahui es itu dingin, bagaimana dia mengetahui es itu dingin dengan menyentuh langsung lewat alat peraba. Dengan kata lain, seorang empiris akan mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh lewat pengalaman-pengalaman indera yang sesuai. Dan salah satu tokoh telah berpendapat, yaitu John Locke, yang disebut atau yang dijuluki Bapak Empirisme, mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan kosong. Di dalam buku catatan itulah ditulis pengalaman-pengalaman indrawi menurutnya. Seluruh sisa pengetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan, serta membandingkan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan serta refleksif yang pertama dan sederhana. Dan yang selanjutnya, teori kebenaran. Dan yang pertama, kebenaran korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut.
Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Kebenaran ini seutuhnya